nama lengkapnya Hadianto Rashid. Hadianto Rashid. Hadianto Rashid. Siap. Iya, oke. Baik, nggak salah Pak Hadianto Rashid. Baik. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Palu, Pak Hadianto Rashid, Pak ya, yang hadir di kampus Institut Teknologi Bandung untuk berdiskusi, share terhadap perkembangan pembangunan perkotaan di Palu. Baru 2,5 tahun ya Pak, ya, 2,5 tahun. Kota Benar, Palu. Nah, mungkin sebelum kita ke visi dan misi Kota Palu, saya ingin bertanya, apa sih masalah di Kota Palu sebelum Bapak jadi wali kota, dan bagaimana Bapak melihat dan memandang Palu ke depan sehingga Bapak punya visi dan misi Kota Palu. Iya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih Pak Prof. Ini satu kehormatan bagi saya diundang dan kemudian bisa berdiskusi langsung dengan Pak Prof. Sohono yang merupakan guru besar Smart City Indonesia. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Prof atas undangan yang luar biasa ini. Jika Pak Prof bertanya apa sih permasalahan di Kota Palu? Jadi permasalahan di Kota Palu pada umumnya hampir sama lah dengan kota-kota yang lain gitu ya. Dimana masalah itu pastinya bersumber dari apa yang menjadi harapan masyarakat. Maka apa yang menjadi harapan masyarakat itu adalah masalah. Nah, harapan itu yang kemudian kita anggap sebagai masalah, maka kemudian kita hadir untuk bagaimana mencari jalan keluar, memberikan solusi terbaik atas masalah itu. Nah, kalau kita mengidentifikasi apa yang menjadi concern masyarakat terhadap pemerintah, maka concern masyarakat terhadap pemerintah adalah bagaimana mereka berharap bahwa pemerintah bisa memberikan respon cepat ya terhadap perhatian terhadap pelayanan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, bukan hanya melayani dalam hal masalah mengenai hal yang sifatnya administratif saja. Tetapi juga bagaimana cepat gitu memberikan support, dukungan agar kehadiran masyarakat betul-betul dirasakan oleh kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Maka itu yang saya definisikan sebagai masalah gitu ya. Masalah lain juga yang dihadapi oleh Kota Palu adalah bahwa Kota Palu di tahun 2018 bulan September itu diguncang oleh gempa yang cukup besar ya, sehingga memporak-porandakan kota ini, dan ini ya jadi masalah yang berbeda. Jadi masalah berbeda. Maka ya berdasarkan identifikasi atas masalah-masalah tersebut, maka kemudian saya maju dalam pemilihan wali kota tentunya dengan solusi terhadap apa yang dihadapi dan saya definisikan sebagai masalah tadi. Demikian Pak Prof. Baik, terima kasih. Saya kira sudah sangat baik bagaimana memahami dan juga dimodali suatu tantangan atau cobaan dari Yang Maha Kuasa, ada gempa dan seterusnya, dan kemudian tantangan-tantangan yang ada di Kota Palu pada khususnya. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Kota Palu dari Bapak? Ya, kemudian kami hadirlah dengan visi misi bagaimana menciptakan sebuah kota yang kita bilang mantap bergerak gitu ya. Ya, kota yang mantap bergerak ya, dengan pengertian bahwa Kota Palu bisa menjadi kota yang mandiri. Kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang tangguh, dan tentunya selama ini kan selalu berharap bahwa pemerintah itu harusnya mampu membangun pemerintah yang good and clear governance gitu ya. Jadi ya kita berharap bahwa ya pemerintah bisa menjadi pemerintah yang profesional gitu. Oke, baik. Nah, di dalam perjalanan sudah
2 tahun ini ya Pak ya, Iya. 2,5 tahun ini, apa kendala-kendala setelah Bapak melihat awalnya adalah tantangan, ada masalah, kemudian modal, ada gempa dengan porak-poranda. Iya. Setelah 2,5 tahun dengan visi misi Bapak tadi, apa hal yang menjadi kenyataan yang dihadapi dan juga progres yang menjadi hal-hal yang bisa ditiru ataupun bisa menjadi lesson learn untuk kota-kota lain. Ya, saya pikir sama gitu ya dengan situasi kondisi perkotaan atau daerah-daerah lain, bahwa yang menjadi tantangan hari ini itu adalah bagaimana kita mengubah habit yang kemudian biasanya kita acap kali menyebut kita mengubah mindset gitu ya. Kita mengubah mindset. Kalau kita mengubah habit, mengubah mindset, berarti kita berhubungan dengan human resource-nya. Ya, kita berhubungan dengan human resource. Jadi itu yang pertama, human resource. Yang kedua tentunya ya pemerintah pasti acap kali dan pastinya gitu ya selalu kalau saya bilang mengkambing hitamkan gitu ya. Mengkambing hitamkan kemampuan keuangan daerah gitu ya. Modal yang sempit tapi dengan setumpuk persoalan gitu yang harus diselesaikan dengan keterbatasan yang luar biasa itu. Jadi dua hal ini. Tetapi ya namanya masalah, namanya tantangan ya, bahwa kedua hal ini tentunya harus gitu bisa harusnya bisa diurai dengan sebaik mungkin agar supaya kemudian bisa liquid gitu ya Pak Prof, sehingga kita bisa bergerak ya. Kita bisa, kalau tadi visi misi kita bergerak cepat gitu bagaimana mantap bergerak gitu gimana kemudian Palu ya bisa mampu lah menuju apa yang menjadi visi dan misi kami gitu. Nah, ya tadi kan disebutkan 2 komponen adalah habit, kebiasaan, budaya, mindset, dan masalah funding ataupun anggaran. Nah, gimana kira-kira kenyataannya menghadapi Bapak merubah mindset dari budaya yang lama atau habit yang lama kepada habit yang baru? Kalau kita lihat di dalam perkembangan teknologi ada revolusi industri 1.0 sampai 5.0 gitu ya. Dimana kalau dulu waktu itu dibebaskan ya Pak, waduh kita nunggu di sawah, apapun kita nunggu. Nah, di dalam era industri itu waktu adalah sumber daya. Jadi rapat pun harus tepat waktu dan schedule pun harus ini. Nah, itu kan masalah habit yang saya dulu hidup di Jepang 6 tahun, waktu itu memang betul sumber daya. Nah, menurut Bapak bagaimana habit apa saja yang menjadi kelemahan atau yang perlu dirubah mindsetnya menjadi yang produktif sesuai dengan harapan Kota Palu pada umumnya? Iya, jadi kalau diurai kembali gitu, habit gitu, kebiasaan, pertanyaannya diurai kembali gitu, pertanyaannya ini habitnya siapa gitu, gitu ya. Maka saya ingin menyampaikan di kesempatan ini bahwa habit semua harus berubah, mindset semua harus berubah, dan yang paling utama itu adalah para pemimpinnya, para pemimpin. Saya berharap bahwa para pemimpin lah yang kemudian menjadi pelopor perubahan itu, bukan hanya lip service saja. Atau hanya sekedar himbauan, ajakan gitu. Tetapi para pemimpin harus bisa memberikan contoh, memberikan contoh dan menunjukkan perubahan, perubahan yang semestinya, agar supaya kemudian mereka-mereka yang berada di sekeliling para pemimpin ini, kalau saya ngomong saya wali kota gitu ya, maka perubahan itu harus ditunjukkan dulu oleh wali kotanya. Agar supaya kemudian mereka-mereka yang berada di sekeliling wali kota ini, khususnya para kepala-kepala dinas atau kepala OPD, ini mengikuti perubahan itu. Ketika ini diikuti, maka yang di bawah juga akan mengikut. Nah, kalau itu sudah terbangun, maka
maka Ya, satu masalah ujungnya di ya, situ, ya. ya, karena masyarakat menunggu perubahan Ya, itu. ya, ya, Karena masyarakat selalu berharap bahwa perubahan itu ditunjukkan dulu oleh pemerintah. ya, Karena selama ini kan masyarakat selalu berteriak, wah ini pemerintah ini taunya begini, taunya begini, dia nggak tahu kita seperti ini gitu ya. Maka ya kita harus gitu ya, menunjukkan bahwa hari ini pemerintah menunjukkan kerja-kerja yang mengarah kepada perbaikan. ya, Nah, perbaikan dan dengan itu kita juga berharap bahwa untuk percepatan perbaikan itu maka dibutuhkan ya. juga kerjasama dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat menangkap itu maka ya satu masalah tadi ini jadi human resource tadi itu akan ikut cepat ininya. Nah, kalau Bapak melihat kalau kita bicara smart city kan ada sektor-sektor, ada sektor ekonomi, sektor lingkungan, sektor katakanlah infrastruktur, ada juga sektor-sektor perdagangan. Apa yang menjadi prioritas yang dikelola oleh kantor Bapak? Kalau ditanya prioritas, saya selalu menjawab semuanya prioritas, Pak. Baik. Kalau kita bicara tentang misalnya pemerintah, hari ini kita bicara misalnya kalau kita ngomong tentang smart, maka kita bicara tentang ada beberapa dimensi smart, salah satunya e-gov gitu ya. Dimensi smart government, kemudian smart environment, smart kita economy smart gitu ya. Semua itu bila apa saja kan. Semua bisa smart gitu ya. Gitu Pak Prof. Jadi kalau ditanya mana yang prioritas, bagi saya semua prioritas. Bagi saya semua prioritas gitu. Terus orang bertanya kok begitu? Ya begitu gitu, karena pemerintah ini tidak bekerja hanya untuk satu hal. Tapi pemerintah bekerja untuk semua. Kita bicara tentang lingkungan, kita memiliki perangkat daerah terkait dengan lingkungan, dan masyarakat berhubungan dengan lingkungan. Dan pemerintah juga dituntut agar supaya smart terhadap lingkungan. Kita bicara tentang ekonomi, ya masyarakat terhubung dengan ekonomi, pemerintah juga. Begitu. Jadi kalau ditanya prioritasnya mana, semua prioritasnya karena pemerintah memiliki kaki dan tangan untuk semua itu. Nah, sehingga semua itu harus menjadi prioritas. Artinya bahwa semua harus berjalan seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Baik. Memang di dalam framework dari yang kami kembangkan Smart City itu kita bagi dalam 3 layer yang ujung-ujungnya harus meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas hidup di dalam suatu perkotaan. Awalnya suatu kota itu punya sumber daya alam, sumber daya manusia, heritage, dan waktu. Waktu itu kadang-kadang tidak di consider sebagai sumber daya, padahal waktu sumber daya. Kemudian yang menjadi enabler, pemungkin itu adalah manusia, tata kelola, dan infrastruktur. Baru nanti akan milih mana yang ekonomi, sosial, atau lingkungan. Di dalam Sustainable Development Goal, agar pembangunan itu berkelanjutan, maka harus seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saya kira itu menjadi suatu artinya semua prioritas gitu. Harus berjalan berbarengan gitu. Iya, betul Pak Prof. Nah, sekarang bagaimana progres pembangunan kota cerdas di Kota Palu, Pak? Ya, saya tidak ingin bilang bahwa kami lambat gitu, Pak Prof ya. Tetapi hari ini kami menguatkan langkah-langkah kami menuju ke arah kota cerdas itu. Di mana salah satu contohnya kita berusaha untuk kemudian memperbaiki layanan masyarakat. Bagaimana dalam pelayanan masyarakat kita berusaha bagaimana memudahkan semudah-mudahnya dan merespon dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Contoh misalnya di beberapa di hari ulang tahun Kota Palu kemarin kami melonsing salah satu super apps kami, Sangu Palu. Dalam super apps itu masyarakat bisa terhubung langsung dengan pemerintah. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan kependudukan yang cepat, tidak perlu lagi harus ke Dukcapil gitu. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait penguatan ekonomi masyarakat. Nah, itu tidak perlu lagi harus masukin proposal gitu karena udah paperless gitu, hanya cukup lewat aplikasi itu. Dan kemudian juga kami membangun inkubator bisnis. Inkubator bisnis agar supaya
pemerintah juga mampu gitu memantau UMKM dengan baik, ya, baik terkait dengan perhatian yang diberikan pemerintah dan kemudian memantau perkembangannya. Nah, itu yang kami lakukan di pemerintahan juga. Kami ya berusaha sebaik mungkin mengelola data-data yang tadinya datanya ya kehambur ke sana kemari gitu ya. Sekarang sudah lebih lebih terintegrasi lagi lewat program Satu Data ya. Jadi termasuk juga ya banyak ya, saya tidak bilang banyak, tetapi beberapa upaya-upaya yang kami lakukan agar supaya hal itu bisa nyampe. Kami juga hadirkan marketplace agar supaya memudahkan UMKM kami untuk kemudian punya pasar sendiri yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga tidak perlu repot-repot. Memang di dalam gerakan menuju kota cerdas itu kami mempunyai pemikiran bahwa ini adalah amanah pendiri bangsa. Jadi kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya orang, tapi orang penting. Tadi Bapak akan bilang itu behavior dan tetapi bahwa pengelolaan sampah harus cerdas, pengelolaan pertanian harus cerdas, farming dan sebagainya. Nah, awalnya adalah digitalisasi. Kami dari sini melihat digitalization dan transformasi digital yang kami sebut sebagai pencerdasan. Digitalization itu membuat yang analog ke digital sehingga kita punya data. Kemudian yang manual menjadi digital. Kemudian dari semua sektor bisa kita gabung sehingga data itu bisa dipakai oleh semua sektor yang lain yang akan ini. Nah, kemudian baru kita penggunaan aplikasi yang disebut dengan digitalization, dan berikutnya transformasi digital, tapi kami sebut sebagai smartization atau pencerdasan sesuai dengan Undang-Undang 45 kan begitu ya. Nah, dari situ memang aplikasi itu baru digitalization. Digitalization itu dari analog ke digital, dari manual ke digital maupun dari persoalan pada waktu pencerdasan, karena itu akan menyangkut ekosistem, menyangkut integrasi, menyangkut ke berbagai hal. Nah, kira-kira apa yang menjadi saya nggak bilang kendala, tetapi kiat-kiat apa Kota Palu untuk bisa itu menjadi lebih cerdas sesuai dengan undang-undang, dan juga pasti itu merupakan harapan dari warga Kota Palu. Ya, tadi dua hal saya sampaikan Pak Prof, bahwa ya hal ini tentunya perlu penguatan, perlu penguatan. Bagaimana kita memberikan penguatan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat bukan, kalau saya kadang-kadang kalau ngomong masyarakat, saya kadang masyarakat, padahal pemerintah juga masyarakat. Masyarakat pemerintah gitu ya. Ya, pemerintah harus bisa menyadari ini dengan baik dan kemudian menyiapkan dirinya dengan baik, mendapatkan sokongan juga, dan tentunya juga penguatan secara kalau kita bicara tentang smart ini kan kadang-kadang orang bilang smart ini minimalis gitu murah meriah gitu, tetapi kan prakteknya enggak juga seperti itu prakteknya juga tidak seperti itu, karena tetap butuh penguatan anggaran Contoh misalnya kita di tahun ini mencoba membangun living fresh market. Living fresh market agar supaya masyarakat kemudian belanja ke depan belanja sudah sesuai dengan kebutuhan. Tidak lagi harus ke pasar jauh-jauh cukup buat di setiap kelurahan living fresh market gitu dengan pola hidroponik gitu. Jadi belanjanya tidak perlu ini tetapi tetap saja gitu bahwa semua ini butuh penguatan Nah, langkah-langkah terhadap semua atau setiap upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan proses ini agar supaya kemudian bisa mencapai apa yang menjadi sebutan sebagai kota cerdas itu kami siapkan dengan seoptimal mungkin. Nah, sekarang sebelum ke cerdas tadi saya bilang transformasi digital. Bagaimana proses transformasi digital di Kota Palu?
Transformasinya itu kan oleh Pak Presiden juga 2 tahun yang lalu kan kira-kira. ya, karena kan ada satu ya, kata, satu Indonesia, ada SPBE, ada ya, apa, ada arahnya kan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, Pak Prof, karena memang ini yang menjadi penekanan saya setiap waktunya kepada seluruh perangkat gitu ya. Bagaimana semuanya harus bisa, ya harus bisa digitalize, ya, karena dengan digitalize maka akan memudahkan, ya akan memudahkan sehingga nanti kontrol dan lihat progresnya tidak repot lagi gitu, tidak harus manggil coba kepala OPD-nya kemari coba lihat dulu gitu kan, tapi semuanya ya kalau kita saat ini kita tengah bangun namanya command center. Kita sekarang on progress lagi penyiapan pembangunan command center. Kami berharap bahwa hal itu nanti yang akan memacu dan memicu yang lain kemudian untuk bisa menjadi digitalized. Baik, nah saya kira tantangannya memang luar biasa. Bagaimana satu analog ke digital, kemudian juga mentransformasikan ke kehidupan nyata, baik itu di sektor persampahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan tapi sudah ada usaha-usaha fresh market, kemudian juga bangunan command center dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah bagaimana talenta digital di Palu, Pak? Karena ini adalah yang subur. Tadi kan Bapak mau mencoba mengenai behaviors ataupun habitat dan kebiasaan dia. Nah sekarang kalau kita bisa katakan bahwa di kota-kota, di desa-desa itu sudah hybrid. Ada yang sudah digital, ada yang masih manual. Sekolah pun juga gitu kan, luring atau daring gitu ya. Nah bagaimana Bapak? Sekolah-sekolah sudah, tapi sekolah-sekolah di Palu sekarang udah mulai pintar Google Drive. Iya. Iya, jadi kalau ditanya gimana talentanya, saya mau bilang bahwa talentanya cukup baik, Pak. Ya, apalagi memang anak-anak kita sekarang memang hadir dengan dengan kemampuan yang baik. Contoh saja dalam pembangunan inkubator bisnis kami. Inkubator bisnis kami itu menggunakan semua anak-anak muda yang profesional, yang memang memiliki kemampuan di situ. Kemudian juga kami terus mendorong bagaimana penguatan talenta juga lewat kerjasama dengan kementerian, lewat Kominfo, agar supaya ini bisa terbangun dengan baik. Jadi saya melihat bahwa kita siap, Pak, dengan itu. Kita siap dengan itu. Oke, baik. Kalau begitu saya kira ini hal-hal yang sangat menarik. Sekarang saya ingin melihat, tadi memang sudah disampaikan beberapa hal. Apakah yang menjadi inovasi dan kreativitas kota, baik itu pemerintah, tapi berkolaborasi dengan industri maupun dengan masyarakat pada umum, apa inovasi, dan tadi Bapak juga sudah sampaikan ada inkubator bisnis ataupun apa, tapi mungkin Bapak punya yang menjadi ini loh sesuatu yang saya persembahkan untuk Kota Palu gitu. Saya agak ini ya, Pak, karena saya kadang-kadang kalau bilang inovasi jangan nanti kesannya seakan-akan inventornya saya gitu ya. Padahal memang dalam pembicaraan Bapak banyak ide gitu ya. Iya gitu. Padahal ini juga merupakan hasil penglihatan gitu dari beberapa kota-kota yang melakukan itu bahwa sama gitu. Saya belajar dari Pak Prof gitu. Selalu belajar, Pak. Nah, contoh misalnya tadi Pak Prof. Sangu Palu tadi. Sangu Palu gitu ya. Nah, ini menurut saya satu pelayanan yang saya mau bilang pelayanan yang super cepat gitu ya. Yang kalau Pak Prof bilang persembahkan, saya persembahkan buat masyarakat Palu gitu ya. Agar kemudian masyarakat mendapatkan pelayanan cepat dan kemudian mengajak pemerintah juga untuk
bekerja lebih cepat. Ya. Ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung tentang inkubator, inkubator bisnis tadi. Ya, pengolahan sampah kita juga bergerak lebih, ya. Ya, saya tidak tahu yang mana yang mana yang disebut apa inovasi seperti yang mana gitu. Tapi yang pasti bahwa hari ini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan terbaik yang mungkin yang saya tangkap berdasarkan pertanyaan yang pertama, apa masalah gitu. Itu. Jadi penyelesaian masalah itulah yang kemudian saya sebutkan mungkin sebagai sebagai langkah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu ya, dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Nah, karena di sini teknologi, Bapak, bagaimana pemanfaatan teknologi ini sejauh mana sudah diterapkan atau menjadi tantangan di dalam implementasi teknologi untuk Kota Palu? Tantangannya adalah perlu kesepahaman, Pak Prof. Perlu kesepahaman yang baik agar ini bisa diterima, diterima. Contoh misalnya bisa kita ngomong tentang e-parking. Ya, kita berharap bahwa e-parking dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar supaya kemudian tidak ada lagi parkir liar, gitu. Tetapi ternyata masyarakat juga tidak mengoptimalkan itu. Tidak mengoptimalkan itu. Masyarakat cenderung untuk manual gitu. Tapi ketika dimintain parkirnya secara manual oleh oknum-oknum, mereka keberatan gitu. Ya, contoh itu gitu. Jadi itu ya. Kemudian contoh misalnya kita sudah menyiapkan layanan untuk misalnya pembayaran pajak. Ya. Gitu, secara cepat gitu. Tapi ternyata hal itu juga tidak teroptimalkan oleh masyarakat, tidak teroptimalkan oleh masyarakat gitu. Ini berarti kira-kira petugas lagi yang harus turun secara manual. Masyarakat itu tidak tahu ataukah tidak menarik solusinya? Iya, saya mau bilang kesepahaman. Ya, sepaham. Nah, sepaham itu kan mulai dari dia baca dulu. Iya, kadang-kadang orang senangnya begini gitu, senangnya gratis, murah meriah. Iya. Nah, itu kan senang gitu kalau misalnya dapat haknya gitu ya. Tapi ketika misal bicara tentang hak dan kewajiban ya, Pak ya. itu menjadi tantangan hari ini gitu. Itu menjadi tantangan. Smart system atau sistem yang cerdas kita itu ada 3. Bacalah situasi di sekelilingmu. Kemudian understanding, memahami tadi kan, baru bertindak. Atau mungkin kalau saya, pemerintahnya yang belum smart melihat. Kalau saya sebutnya ITB, Pak, Ikro, bacalah, tabayun, bertindak, ITB gitu. Baik, Pak, karena tadi menyangkut hak dan kewajiban, mungkin saya ingin lihat bahwa membangun kota cerdas itu karena anggaran dari pemerintah terbatas, APBD, APBN terbatas, bagaimana peran public-private partnership sehingga masyarakat itu ya bisa berkontribusi dengan investasi dan melaksanakan peningkatan kualitas layanan di kota tersebut. Kami bekerja sama, Pak. Bekerja sama Pak Prof gitu dengan private business private business yang ada untuk menunjang dan mendukung gitu ya upaya-upaya yang kita lakukan dalam percepatan gitu pembangunan kota gitu. Hanya memang perlu penguatan trust trust gitu kepada private business ini atau mitra-mitra ini ya, agar mereka yakin bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak ini benar-benar gitu ya. Dan risiko kan, beliau itu risikonya jelas kan. Iya, karena ini tidak dalam mau mendiskreditkan siapa. Hanya mungkin selama ini mungkin dalam perjalanan waktunya bahwa seruan-seruan untuk bekerja sama
dan ketika bekerja sama ternyata tidak sesuai dengan target harapan awal sehingga tentunya membuat ajakan ini kesannya ditanggapi secara skeptis gitu ya. Tetapi secara bertahap dan dengan kerja-kerja yang kita tunjukkan, ini sudah mulai mendapatkan respon yang positif sehingga kami juga sudah membangun CSR Forum, CSR Forum yang kemudian juga mendapat dalam satu pekan terakhir ini teman-teman sudah mulai bersemangat. Kapan. Nah, jadi responnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Mungkin, sehingga kita berharap bisa jadi kerjasama yang baik, Bapak. Mungkin trust. Saya tertarik dengan Bapak tadi kan, trust di beberapa negara sedang kecenderungan membangun trust society, ini percaya kepada Bapak juga meyakinkan pemerintah harus berikan contoh, kemudian masyarakat juga paham dong kalau harus punya kewajiban, kemudian public-private partnership itu juga ada masalah trust. Nah, bagaimana membangun trust society menurut Bapak dengan pengalaman Bapak? Saya selalu bekerja dengan memberikan contoh. Memberikan contoh, setelah itu ngajak gitu. Karena kemarin kita ngajak di muka ternyata cukup resisten gitu ya. Jadi kita balik gitu, gimana menunjukkan ini dulu nih, buktinya dulu nih. Bukti terhadap satu, kemudian baru kita coba ngajak gitu ya. Dan saya pikir ini cukup efektif. Cukup efektif. Dan saya beri contoh misalnya. Tadinya Palu ini merupakan salah satu kota terjorok, Pak Prof. Tapi kemudian dengan melihat kesungguhan apa yang dilakukan, sehingga masyarakat pun juga sudah mulai terbangun trustnya. Ternyata pemerintah ini serius gitu. Ternyata pemerintah ini benar-benar gitu ya. Nah, saya mengasumsikan hal ini sama gitu dengan membangun trust dengan our private partners itu ya. Nah, jadi kuncinya di situ menurut saya, Pak. Baik, Pak. Jadi kita sudah hampir setengah jam bincang-bincang kota. Jadi ini adalah satu acara kami ITB ingin memahami tantangan-tantangan yang ada di kota, kemudian juga bagaimana mencari solusi-solusi dan juga bagaimana saling belajar. Kami dari perguruan tinggi ingin memberikan satu solusi-solusi dan kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten sudah bergiat, sudah berusaha dan tentu saja kolaborasi antara universitas dan pemerintah dan mungkin dengan saya berharap Pak Prof nanti bisa ke Palu sehingga bisa melihat langsung dan kemudian bisa mengidentifikasi langsung masalah dan kemudian bisa memberikan ini gitu way out-nya solusi-solusi terbaik gitu supaya Kota Palu bisa cepat gitu menjadi kota yang smart. Amin. Mungkin sebagai penutup, mungkin Bapak ada pesan-pesan terkait bagaimana membangun kota dan bagaimana hal-hal yang ingin disampaikan Bapak supaya Indonesia itu lebih maju lagi. Satu peribahasa yang umum diketahui oleh kita bahwa kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Jadi kalau kita pemerintah tidak menunjukkan upaya-upaya yang benar-benar baik, maka tentunya masyarakat akan semakin ragu dengan itu. Nah, pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama semua elemen yang ada. Tetapi sekali lagi pemerintah merupakan pintu untuk menuju perubahan itu. Maka pemerintah berusahalah untuk bisa menunjukkan tekad yang bulat untuk itu, dan kemudian kepada masyarakat
untuk tetap membuka ruang, membuka keyakinan ya bahwa setiap waktu, setiap kita harus bisa memberikan kesempatan kepada siapapun, untuk menunjukkan dan membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih ya Pak. Banyak, Pak Waktu sudah setengah jam lebih. Saya kira ini adalah sangat bermanfaat untuk kita semua untuk selalu belajar. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima kasih banyak. Ya.